Manajemen perseroan menjelaskan penurunan pendapatan salah satunya disebabkan penurunan harga jual rata-rata atau average selling price sebesar 21% dari $97 Amerika per ton di kuartal 3 2024 menjadi $77 Amerika per ton per September 2025. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG mencatatkan penurunan kinerja di kuartal ketiga 2025, di mana laba perseroan tercatat kontraksi 52,17% secara tahunan, sementara pendapatan perseroan juga turun di 17,38% secara tahunan. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk mencetak laba bersih sebesar $130,5 juta Amerika Serikat di kuartal 3 2025. Raihan ini turun 52,17% year on year dari sebelumnya di kuartal 3 2024 sebesar $273 juta Amerika. Sementara pendapatan perseroan tercatat di $1,36 miliar Amerika, turun 17,38% year on year dari sebelumnya $1,65 miliar Amerika di kuartal 3 2024. Manajemen perseroan menjelaskan penurunan pendapatan salah satunya disebabkan penurunan harga jual rata-rata atau average selling price sebesar 21% dari $97 Amerika per ton di kuartal 3 2024 menjadi $77 Amerika per ton per September 2025. Penurunan ini sejalan dengan pelemahan harga acuan batu bara. Sementara itu, beban pokok pendapatan perseroan turun 12% menjadi $1,04 miliar Amerika. Dengan demikian, laba bruto tercatat di $327,01 juta Amerika, turun 31,8% year on year. Di sisi lain, perseroan mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan di $201,25 juta Amerika, turun 43,99% dibandingkan dengan periode yang sama di 2024 di $359,32 juta Amerika. Per 30 September 2025, total aset perseroan tercatat di $2,38 miliar Amerika, sedikit turun dari $2,4 miliar Amerika di akhir tahun 2024. Kas dan setara kas di $972 juta Amerika, mewakili 41% dari total aset. Di sisi lain, total liabilitas naik tipis menjadi $475 juta Amerika dari $473 juta Amerika di akhir tahun 2024. Total ekuitas turun menjadi $1,9 miliar dari $1,93 miliar di akhir tahun 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini pasca rilis kinerja kuartal ketiga di 2025, saham ITMG mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan dalam sepekan terakhir ini merupakan level terendah hari ini dalam sepekan terakhir pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham ITMG di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di 23.350, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam ke level 23.025. Kemudian pada pukul 10 pelemahan terbatas ke 23.150 dan pada pukul 11 hingga penutupan sesi pertama siang tadi kembali tertekan ke 23.100, pembukaan sesi kedua di Rp23.075 per sahamnya. Dan saat ini saham ITMG melemah di 0,96% di Rp23.125. Beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham ITMG dalam 6 bulan terakhir pemirsa lebih cenderung bergerak fluktuatif. Di perdagangan awal Juni, saham ITMG masih diperdagangkan di 22.225, 30 Juni tertekan ke 22.000-an, Juli, Agustus, dan pertengahan Agustus mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 23.700, September, Oktober lebih cenderung tertekan, dan di November mencoba untuk bangkit kembali ke level 23.000-an, namun hari ini tertekan pasca rilis kinerja kuartal ketiga di 2025. Beralih ke grafis selanjutnya dari sisi valuasi pemirsa, di mana PBV dari saham-saham pertambangan batubara biasanya masih berada di harga di bawah 1 kali ini. Kita akan coba lihat dari indikator yang pertama, dari posisi price earning ratio-nya di 8,99 kali, PSR-nya di 0,86 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali di 0,82 kali, dan PCFR 4,37 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan nanti ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami perlu ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4975 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Reza Diovanda yang merupakan Technical Analyst BRI Dana Reksa Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Reza, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik di sini. Ya, terima kasih Pak Reza atas waktunya di IDX Channel. Kita langsung saja Pak mengulas dari sisi teknikal, pembalikan arah kembali terjadi untuk indeks harga saham gabungan usai menyentuh intraday tertinggi dalam satu hari tersebut. Dan kondisi ini sudah berlangsung lama dalam beberapa perdagangan terakhir, di mana pada perdagangan sebelumnya intraday tertinggi sudah ditembus sepanjang masa, kemudian indeks harga saham gabungan justru ditutup di zona merah. Analisis Anda secara teknikal, pembalikan arah yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan. Baik Pak, jadi kalau misalnya kita melihat ya secara pergerakan harga, memang di hari kemarin itu rekor IHSG telah mencapai rekor ya intraday-nya di 8.478. Namun ditutupnya itu melemah secara tipis. Pun pada perdagangan hari ini IHSG kembali ditutup melemah ya sebesar 0,51% akibat beberapa aksi taking profit dan juga pelemahan dari saham-saham big caps ya, baik itu perbankan maupun dari saham konglomerasi PAPP dan sebagainya. Namun kami melihat ya secara jangka pendek, pelemahan yang terjadi di 2 hari ini itu tidak mengubah tren utama dari IHSG, tetap bullish, dan untuk support terdekatnya itu sekarang ada di level range-nya di 8.300 sampai 8.350. Sementara untuk resistennya itu kami melihat masih ada potensi untuk menguat ke 8.400 sampai 8.450-an Pak David. Baik, target sampai dengan akhir tahun Pak Reza, mengingat beberapa sentimennya berkembang, shutdown tampaknya akan berakhir, kemudian juga ada domestik juga cukup positif, data makroekonomi kita masih solid, kemudian ada window dressing dan juga ada Santa rally nantinya. Ya, kalau misalnya kita melihat ya, memang sentimen positif itu masih menaungi dari indeks harga saham gabungan kita, baik dari secara sisi global maupun domestik. Entah itu dari yang government shutdown yang telah membaik, perang dagang juga yang telah mereda. Kami melihat ya dari sisi domestik sendiri, daya beli masyarakat mulai pulih ya di kuartal 3 sampai kuartal 4 2025 ini, disertai dengan beberapa kebijakan ekonomi dari pemerintah ya yang mendukung dari daya beli masyarakat. Jadi kami melihat ya pergerakan indeks harga saham gabungan kita itu masih stabil dan masih ada potensi untuk akhir tahun ya menuju ke rally di window dressing ke sekitar range-nya itu di 8.600 sampai 8.800-an. Pun hal tersebut juga sejalan ya dengan statement yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Pak Purbalingga, juga statementnya itu di 9.000 Pak di akhir tahun. Jadi kami masih positif dan masih optimis terkait beberapa sentimen secara pergerakan harganya Pak David.